Jangan lari. Berhenti. Berhenti, jangan lari. Jangan lari. Aneh sekali. Di mana dia? Mungkinkah dia terguling dari sini? Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Tolong! Siapa di sana? Seorang wanita. Yang di bawahan sisi urau yang cakap. Ini adalah wilayah Tuan Si. Semua pintu masuk telah ditutup. Bagaimana Anda bisa masuk? Aku tidak bermaksud. Tuan Si, ada wanita aneh di sini. Sisi urau putra tertua dari orang terkaya di dunia. Tuan Si. Tuan Si, hari ini adalah peringatan kematian ibumu. Orang-orang kami 3 hari yang lalu sudah menutup semua persimpangan di sini sepenuhnya. Aku juga tidak tahu dari mana dia berasal. Usir dia. Tidak. Kakiku terluka. Lihat, ini adalah hutan belantara gunung yang terpencil, dan aku tidak familiar dengan tempat ini. Aku mohon tolong selamatkan aku. Tolong bawa aku keluar dari sini ya. Menyelamatkanmu kenapa harus aku? Tidak. Selama kamu setuju untuk menyelamatkanku, apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku bersedia. Kau benar-benar bersedia melakukan apa saja, termasuk menyerahkan dirimu padaku. Selama kamu setuju padaku, aku bersedia melakukan apa saja. Tolong selamatkan aku. Ibu. Tolong. Selamatkan ibuku. Dia ditabrak mobil. Tolong. Betapa menyedihkan. Panggil ambulans untuknya. Kenapa kau berteriak? Apa kau tidak takut diperas? Tuan Si, Anda masih perlu memperingati ibu Anda, wanita yang tidak jelas ini. Biarkan saja. Urusanku, kapan giliranmu untuk ikut campur? Bawa dia kembali. Bersihkan dirimu dan tunggu aku. Ya Tuan Si. Masih belum melepaskan. Tuan Si, terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa namamu? Cui Yunsu. Kamarmu ada di lantai 4. Kalau begitu aku... Ada yang lain? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku akan turun duluan. Terima kasih. Ada apa denganmu? Aku sangat panas. Mereka sepertinya memberiku. Mereka? Siapa mereka? Tuan Si. Maukah kamu menyelamatkanku sekali lagi? Aku benar-benar tidak nyaman. Jika kau ingin aku menyelamatkanmu, kau tahu apa yang harus kau bayar. Tolong selamatkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak pernah menyangka pengalaman pertamaku akan kuberikan kepada orang asing. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jangan menangis. Ibuku sudah menelpon. Ambulans. Ini adalah simpul perdamaian yang kubuat sendiri. Ini untukmu. Aneh, kenapa dia sedikit mirip anak laki-laki kecil?
Yang ku bantu saat aku masih muda. Aku ingin tahu bagaimana kabar anak laki-laki kecil itu. Bagaimana kabarnya? Dulu, dia bahkan berkata, dia akan menikahiku dan menjadikanku pengantinnya. Wanita itu dari tadi malam. Sudahkah kamu melihatnya? Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya aku melihat Tuan Si membawa pulang seorang wanita. Dia bahkan menginap. Tuan Si kita adalah pewaris orang terkaya di dunia. Apa-apa itu? Dia sebenarnya putra orang terkaya di dunia. Halo. Permisi. Siapa nama Tuan Si Anda? Si Xiurao. Itu adalah nama Tuan Si kita. Si Xiurao. Halo Tuan Muda. Di mana Chu Yunsu? Tuan Muda. Tuan Muda. Nona Chu sudah pergi. Dia hanya meninggalkan ini. Dan Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tuan Muda, haruskah aku mengikatnya kembali? Tidak perlu. Hanya wanita itu. Tapi Tuan Muda, insomnia Anda semakin parah. Selama setengah bulan terakhir Anda belum tidur nyenyak. Saya melihat Anda tidur cukup nyenyak tadi malam. Mungkinkah itu berhubungan dengannya? Bahkan dokter-dokter top dunia tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin wanita biasa sepertinya menyembuhkannya? Itu hanya kebetulan. Saya juga tidak berpikir itu kebetulan. Ngomong-ngomong, kirim seseorang untuk membersihkan rumah secara menyeluruh. Aku tidak ingin melihat jejak apapun dari wanita itu di rumah ini, termasuk baunya. Ya. Ini simpul kedamaian ini. Tuan Si mungkin tidak peduli tentang itu kan? Ketika aku kecil kau memberiku jimat penenang. Aku bersumpah akan membalas budimu. Di mana tepatnya kau? Xiao Xie, Menjin sahabat terbaik Chu Yunsu. aku mengirimimu pesan kemarin. Kenapa kamu tidak membalas? Kamu berkencan dengan Lin Yue, dan The film kamu was melupakan aku begitu saja. translated and Kencan. narrated by Dia M. dan Media. saudari baikku itu tidak akan menginginkan apapun selain mencabik-cabikku. Apa yang kamu katakan? Apa yang Lin Yue lakukan padamu? Apa sebenarnya yang terjadi? Dua bajingan itu, mereka sebenarnya demi kakek. Grup Xinghua yang dia tinggalkan untukmu. Melakukan trik seperti itu, Xiao Xie, ayahmu tidak akan melakukan apa-apa tentang ini. Ayah selalu memihak mereka. Sekarang ibu tiriku, bahkan sedang hamil lagi. Aku dengar itu anak laki-laki. Ayah bahkan semakin tidak mungkin akan melakukan apapun tentang ini sekarang. Keluarga Chumu benar-benar. Semua orang adalah penjahat kecuali kamu. Tidak ada satupun yang baik di antara mereka. Aku akan segera menghubungi pengacara dan menuntut mereka. Xiao Jing, jangan terburu-buru. Bagaimana aku tidak terburu-buru? Kamu dan Lin Yue akan segera mengadakan pernikahanmu. Tugas paling mendesak sekarang adalah segera mencari cara untuk membatalkan pertunangan. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan kamu menikahi bajingan itu. Tidak, pernikahan ini harus terjadi. Kamu harus menyerang mereka di titik terlemah mereka. Tidak mungkin aku akan membiarkan mereka berdua lolos begitu saja. Bagaimana kalau begini? Dalam beberapa hari, kamu beritahu mereka bahwa aku hilang ingatan. Lalu, aku akan berpura-pura menerima pernikahan itu. Dan kemudian mencari bukti perselingkuhan mereka. Kemudian, di pernikahan, aku akan mengungkapkannya secara publik. Itu ide yang bagus. Dua bajingan itu harus dibuat malu di depan umum. Di kalangan masyarakat kelas atas, mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Benar Xiao Jin, apakah kamu tahu? Seseorang bernama Si Xiurao. Seseorang dengan nama keluarga Si Jiang Cheng sepertinya tidak memiliki orang seperti itu, bukan? Ada apa-apa kamu mengenalnya? Aku pasti sudah gila. Aku benar-benar berpikir bahwa hanya dengan tidur dengan seseorang secara santai, aku bisa tidur dengan seseorang yang luar biasa. Aku tidak tahu. Aku dengar dia putra orang terkaya di dunia. Putra orang terkaya di dunia. Bagaimana dia bisa muncul di tempat kecil seperti kita? Xiao Xiu, apa kamu salah? Aku juga berpikir aku membuat kesalahan. Tuan Si, Anda belum tidur nyenyak selama 2 hari. Obat ini memiliki efek samping bagaimanapun juga. Bagaimana kalau saya pergi mencari tim medis? Tidak perlu repot-repot. Jika mereka bisa menyembuhkannya, mereka pasti sudah melakukannya sekarang. Tuan Si, bagaimana kalau saya mengirim seseorang untuk mencari Nona Chu? Tuan The Si, film was translated and narrated by Chu M. Yunsu. Media. Selidiki latar belakangnya. saya sudah mencarinya. Kau cukup tajam.
gajimu akan digandakan bulan ini. Mamang, saya masih orang yang paling memahami pikiran Tuan Si. Chu Yunshu 23 tahun. Nona muda tertua dari keluarga Chu di Jiangcheng. Namun keluarga Chu ini, sejak Tuan Tua Chu meninggal, telah perlahan-lahan menurun. Selain ayahnya, dia juga memiliki ibu tiri dan saudara tiri. Dia juga memiliki seorang pacar yang sudah bersamanya selama 3 tahun. Sejauh yang saya tahu, masuknya dia secara tidak sengaja ke hutan kali ini diatur oleh pacarnya ini, yang menjebaknya. Dia masih punya pacar. Ayah ibu, kakak sudah tidak bisa dihubungi selama 2 hari. Aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Kenapa kamu panik? Yunshu selalu suka bermain-main. Mungkin dia pergi bermain-main dengan pria liar lagi. Pergi bermain-main. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuan Muda Lin masih di sini. Tuan Chu, kepala keluarga Chu di Jiangcheng. Tuan Muda Lin, duduk. Paman, Bibi. Sebenarnya aku datang hari ini khusus untuk melamarmu. Untuk melamar. Kau lihat, Yunshu dan aku sudah dijodohkan sejak kecil. Sekarang, kami sudah berpacaran 3 tahun. Sudah waktunya menikah. Orang tuaku sudah memilih tanggal baik. Tanggal 8 bulan ini adalah hari baik. Ini adalah sedikit tanda perhatianku. Hadiah pertunangan sudah disiapkan. Bagus sekali. Untuk putriku yang sulit diatur, menikah dengan keluarga Lin adalah keberuntungannya. Dia tidak ada di sini sekarang. Tunggu sebentar. Halo. Paman Chu ini menjin. Xiao Xu mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Dia bersikeras ingin bertemu Tuan Muda Lin. Kehilangan ingatannya. Bawa dia kembali cepat. Ada apa? Yunshu kehilangan ingatannya. Amnesia, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Chu Yunshu sudah mati? Yunshu. Paman Chu Yunshu. Dia mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Dia hanya bisa mengingat beberapa hal. Dia melupakan segalanya yang lain. Dia The film pingsan was begitu tiba di translated rumahku. and Dan dia narrated by terus memanggil M-Media. Tuan Muda Lin dalam mimpinya. Kakak Yue. Kakak Yue. Aku sangat takut. Yunshu. Kau benar-benar tidak ingat apa-apa. Aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Aku hanya ingat keluargaku. Dan kekasihku. Kakak, 2 hari kau menghilang ini. Ibuku sangat marah sampai kehamilannya tidak stabil. Apa kau tidak akan cepat-cepat meminta maaf padanya? Bibilan, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Baiklah. Jangan menginap semalaman lagi dan mempermalukan keluarga Chu. Pelajaran Bibilan, benar. Dia paling tidak suka ibuku, namun dia bisa meminta maaf. Sepertinya dia benar-benar kehilangan ingatannya. Ini adalah surat diagnosis yang dikeluarkan oleh dokter. Untuk Xiao Xu mengalami insiden seperti itu, tidak ada yang ingin itu terjadi. Yunshu, tidak apa-apa. Aku di sini. Karena Yunshu sudah kembali, maka tanggal pernikahan. Mari kita tetapkan ini. Menikahi wanita dengan amnesia. Betapa memalukan. Menurutku lebih baik membiarkan Xiao Zi kita. Yang amnesia lebih patut. Baru dia berguna. Sekarang keluarga Chu kita tidak sebaik dulu. Perjodohan dengan keluarga Lin adalah yang terbaik. Pilihan yang paling bijaksana. Ayah, Xiaozi kamu. Ling Yue. Sudah cukup buruk kamu berselingkuh. Kamu bahkan ingin membunuhku. Skor ini, kita akan menyelesaikannya di pernikahan kita. Kakak Yue, apa kau benar-benar akan menikahi Chu Yunshu? Xiaozi. Bagaimanapun Chu Yunsu masih memegang hak warisan keluarga. Aku akan menikahinya. Itu lebih sedikit masalah. Selama aku menguras aset di tangannya. Setelah itu, aku akan segera menyingkirkannya. Lalu aku akan menikahimu secara megang. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan kakak Yue. Jadi ini rencanamu. Aku cukup menantikannya. Tuan muda yang mengirim undangan. Dia berharap Anda bisa hadir lelang malam ini. Keluarga yang mereka, jika bukan lelang. Itu adalah gala amal. Tidak pernah ada yang serius. Nona Chu juga akan hadir.
Beritahu Yan Shaoxuan. Aku akan hadir tepat waktu. Nona Chu dan Tuan Muda Lin. Pertunangannya sudah ditetapkan. Itu pada tanggal 8 bulan ini. Keluarga Lin. Itu keluarga Lin yang sebelumnya mendapatkan kekayaan dengan menjual rumah. Mereka cukup kaya kurasa. Beberapa waktu lalu, dia bahkan memohon padamu untuk berinvestasi dalam proyek real estate-nya. Tanggal 8 bulan ini. Dia benar-benar terburu-buru. Bagaimana kalau aku mengundang Nona Chu kemari? Anda bisa berbicara dengannya secara pribadi. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri dan mengundangnya. Yunsho, lalang ini. Ada banyak barang koleksi yang layak ditawar. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka, katakan saja padaku kapan saja. Jangan malu sama sekali. Kamu sangat baik padaku. Dia dulu sombong dan berkuasa, dan tidak akan membiarkanku menyentuhnya. Sekarang dia amnesia, dia malah sangat patuh. Dia terlihat sangat mudah didapatkan. Kamu adalah tunanganku. Jika aku tidak baik padamu, kepada siapa aku harus baik? Lama tidak bertemu, kebetulan sekali. Dia, kenapa dia di sini? Aku tidak mengenalmu. Tuan, Siapa kamu? Kau tidak pantas tahu The siapa film aku. was translated and narrated by M Media. Tuan. Kamu kenal tunanganku. Tunanganmu. Tentu saja kami saling mengenal. Dan bahkan, aku tidak mengenalnya. Tuan, kamu salah orang. Kakak Yu, ayo cepat pergi. Yunsho, aku ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Tunggu aku sebentar, tunggu aku. tunanganmu sepertinya memiliki sesuatu. Rahasia yang tak terkatakan. Tuan Si, kenapa Anda di sini? Anda tidak menguntitku kan? Aku menguntitmu. Apa yang ada padamu yang pantas kuntip? Nona Chu, malam itu ketika kau memohon padaku untuk bantuan, kau tidak sebingin ini. Malam itu adalah kecelakaan. Lagi pula aku yang menderitakan. Benarkah begitu? Ada banyak wanita yang ingin tidur denganku. Ada banyak. Aku tidak mengesampingkan bahwa kau sengaja mencoba mendekatiku. Mungkin Anda tidak kekurangan uang. Uang ini, anggap ini sebagai biaya terima kasihmu. Mulai sekarang berpura-puralah tidak mengenalku. Begitu ingin menyingkirkanku. Takut tunanganmu cemburu. Tuan Si, bagaimana bisa setelah beberapa hari, kamu sudah seperti orang yang berbeda. Kamu seperti orang mesum. Kau ingin aku merahasiakannya. Kalau begitu kau harus membayar harganya. Pikirkan baik-baik dan datang temui aku. Kunci kamar. Dia benar-benar mesum iblis. Shiozi, aku tadi sibuk. Kamu hamil. Kakak Yue, aku tidak bercanda denganmu. Aku sangat gelisah. Aku sangat merindukanmu. Tolong cepat kembali, Kakak Yue. Aku mengerti. Aku akan segera kembali. Yunshu, aku ada urusan mendesak. Tolong tunggu aku sebentar. Kamu apa yang kamu lakukan? Lelang akan segera dimulai. Bukan Xiao Xi yang mencarimu kan? Bagaimana mungkin? Ini urusan perusahaan. Begitu. Dilelang. Semua barang lelang yang kamu lihat, selama kamu menginginkannya, aku akan menawarnya untukmu. Kalau begitu kamu pergi. Aku pergi. Tuan Si, Anda meminta saya datang. Apakah ada yang Anda butuhkan? Kau mengambil kunci kamarku. Namun kau masih berpura-pura tidak tahu. Ada banyak cara untuk membalas budi saya. Kamu bisa memilih. Balas budi saya dengan cara lain. Apa yang kamu lakukan? Tuan Si, Syarat apa yang kau bicarakan denganku, selain tubuhmu? Aku tidak butuh yang lain. apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Tuan Si, lelang akan segera dimulai. Aku akan meminta mereka menundanya 1 jam. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak akan menjamin apa yang mungkin terjadi. Tuan Si. Tuan Si. Dia tertidur. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Apakah itu hanya tidur biasa?
Sungguh orang yang aneh. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sisiro? Ibu jangan. Ibu, Kamu mengalami mimpi buruk. aku benar-benar tertidur barusan. Dan bahkan bermimpi. Mungkinkah dia benar-benar bisa menyembuhkan insomniaku? Mau pergi? Jika tunanganmu tahu tentang kita, apakah dia masih akan menikahimu? Kenapa aku? Bukankah kamu bilang, The film ada was banyak wanita translated yang ingin and masuk narrated ranjangmu. by Kenapa M. kamu Media. memilihku? Kau memprovokasiku lebih dulu. Itu karena aku terjebak tipuan penjahat dan tidak bisa menahan diri. Kau juga tahu itu. Kau tahu tunanganmu ingin membunuhmu. Namun kau masih terburu-buru menikah dengannya. Cho Yun-su, apa yang sedang kau rencanakan? Apalagi yang kamu tahu? Aku tahu jauh lebih banyak darimu. Sebaiknya kau bersikap baik. Tuan Wan. Tuan Li. Maafkan aku. Perusahaan terlalu sibuk. Apakah urusan perusahaan sudah diurus? Selesai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan kita lalang selanjutnya adalah sebuah gelang yang pernah menyebabkan sensasi. Hati hutan. Ini bertatahkan. Dengan 8 langkah. Zamrud Columbia. Harga awal 50 juta. Hati hutan. Tidak ada yang tahu bahwa gelang ini dan desainer misteriusnya sebenarnya adalah ibu. Kamu suka? Jika kamu suka, aku akan menawarnya untukmu. 60 juta. 70 juta. 90 juta. Gelang sampah macam apa ini? Sangat mahal. 100 juta. Selama kamu menyukainya, aku akan menawarnya untukmu. 300 juta. Ya Tuhan, 300 juta. 300 juta. Seseorang baru saja menawar 3 kali lipat harganya. Siapa yang begitu boros? Apakah ada tawaran lebih lanjut? 310 juta. 400 juta. 410 juta. 500 juta. Siapa sebenarnya tokoh penting ini yang menyebabkan harga setinggi ini? Aku dengar malam ini ada VIP misterius. Bos secara khusus mengatur agar dia berada di kursi misterius. Ini adalah hak istimewa yang bahkan Tuan Muda Lien tidak miliki. Sialan. Bajingan mana? Berani mencuri perhatianku. Aneh suara orang ini. Semakin aku mendengarnya, semakin akrab kedengarannya. 500 juta 1 kali. 500 juta 2 kali. 500 juta 3 kali. Terjual. Semuanya The film selamat was kepada translated pembeli misterius and ini. narrated by M. Media. Saya akan mengambil barangnya untuk VIP di bagian VIP. Yan Xiaoxuan, tuan muda tertua dari keluarga Yang di Jiangchen. Datang dan ambil barang Anda. Dan saya juga berharap semua orang bisa menawar barang yang mereka inginkan dan bersenang-senang. Ya Tuhan, bukankah ini pemilik rumah lelang? Yan Xiaoxuan. Sayang sekali tentang gelang itu. Yunsho, sebenarnya menurutku gelang itu tidak begitu cantik. Lain kali aku akan menawar sesuatu yang lebih baik untukmu. Aku tidak enak badan. Aku akan ke toilet dulu. Di lelang barusan. Suara orang itu. Kenapa sangat mirip dengan suara orang mesum itu? Maaf aku. Sisiro, Begitu bersalah. Kau baru saja memarahiku. Ini untukmu. hati hutan. Orang yang barusan menawar harga selangit 500 juta adalah kamu. Itu aku. Tunanganmu. Tuan Muda Lin. Tidak terlihat hebat, bukan? Apa yang kamu lakukan? Hadiah yang begitu berharga. Aku tidak mau ambil kembali. Jangan bergerak. Jika tidak mau, buang saja. Barang yang kukirim tidak pernah diambil kembali. Kau berani membuangnya. Jika kau membuangnya, aku akan membongkar hubungan kita. Nona muda sulung keluarga Chu. Kehidupan pribadi yang tidak senonoh sebelum menikah. Jika kalangan atas mengetahuinya, itu mungkin tidak baik, kan?
Si Xiaorao ini. Siapa sebenarnya dia? Cari informasinya, tidak menemukan apapun setelah berkali-kali mencoba. Kenapa dia selalu menggangguku? Yunsho, aku tahu kamu pasti lelah kan? Malam ini kebetulan aku sudah memesan kamar hotel di lantai atas. Mari kita berdua pergi ke sana dan tinggal sebentar. Orang mesum menjijikan ini. Bukankah itu tidak pantas? Aturan rumah tangga keluarga Chu masih sangat ketat. Tidak apa-apa. Bagaimanapun kita berdua akan menikah. Anggap saja ini, kita berdua membiasakan diri terlebih dahulu. Hidup setelah menikah memang begitu. Tapi, Kakak Yue, Tinggal sebentar saja ya. Zilozi, kenapa kamu di sini? bukankah kau bilang kau akan makan malam denganku hari ini? Aku sudah menunggumu di rumah sejak lama. Aku, Kakak Yue katakan yang sebenarnya padaku sebelum lelang dimulai. Apakah kamu pergi mencari Xiaoxi? tidak. Aku tadi sibuk dengan urusan perusahaan. The film Benarkah? was translated and narrated by M Media. Yunshu, bagaimana kalau begini? Kamu pergi ke hotel dan tunggu sebentar dulu. Aku akan segera ke sana. Bajingan, Yunsho, Kakak Yue. tidak apa-apa. Xiaorao, wanita itu sudah punya tunangan. Sejak kapan tuan muda si kita yang agun dan perkasa juga menjadi pihak ketiga dalam cinta? Siapa yang kau sebut perusak rumah tangga? Lihat sendiri. Berita pernikahan Chu Yunsho diumumkan 3 hari yang lalu. Sudah menyebar ke seluruh internet. Pernikahan The film ini was mungkin tidak akan translated terjadi. and narrated by M Media. Tidak. Idemu agak berbahaya. Chu Zizi ini, dia semakin kurang ajar. Dia bahkan berani memprovokasimu secara langsung sekarang. Lin Yue sudah meminta maaf padaku. Aku yang sangat pengertian, memaafkannya. Ketika pernikahan tiba, saat itulah mereka akan benar-benar dipermalukan. Tepat sekali. Xiao Xiu, bagaimana kamu terluka? Aku tidak terluka. Si Xiaorao memberiku sebuah gelang. Ling Yue tidak bisa melihatnya. Xiao Xiu, orang bernama si Xiaorao ini menyelamatkanmu dan bahkan memberimu gelang. Dia orang baik. Setelah aku mencampakkan Lin Yue, aku akan mempertimbangkannya. Xiao Jin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yunsho, mulai sekarang, kamu harus melayani Tuan Muda Liu dengan baik. Keluarga Chu kita, nasib masa depan kita, semua berkat anak itu. Yunshu, semua orang yang datang hari ini, mereka semua adalah tokoh terkenal dan elit berpengaruh dari Jiangcheng. Nanti, jangan melakukan apapun yang memalukan. Hari ini, aku sudah menyiapkan kejutan besar. Bagaimana mungkin aku memalukan? Xiaoxi, hari ini kamu harus menyaksikan kebahagiaanku dengan baik. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut pengantin pria dan wanita saat mereka memasuki aula pernikahan. Semoga pengantin pria dan wanita bertukar cincin berlian pernikahan mereka. Mana musiknya? Ada apa ini? Kalau begitu tinggalkan dia. Nikahi aku. Kakak tiri merayu ipar. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu. Apa ini? Siapa yang menyalakan ini? Matika. Chu Zizi, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu telah membuat wajah keluarga Chu kita benar-benar dipermalukan. The film was translated Xiao Zi, kamu and mau kemana? narrated by M Media. Itu benar. Kakak Yue dan aku bersama, kami adalah cinta sejati. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu belum cukup malu? Kakak Yue, Chu Yunsho. Jadi semua ini, kamu rencanakan dari awal. Dan amnesiamu juga palsu. Carl, membalas orang lain dengan cara mereka sendiri adalah membalas mereka dengan cara yang setimpal. Bagaimana itu bisa disebut licik? Ketika kalian berdua bersekongkol untuk mencelakaiku, tidakkah kalian pernah berpikir hari ini akan tiba? aku tidak menyangka Tuan Muda Lian akan benar-benar mencoba menyakiti pacarnya sendiri. Benar-benar bejat. Chu Yunshu, kau benar-benar semakin jahat. Siapa yang mengajarimu untuk tidak menghormati kakakmu sendiri seperti ini? Kamu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?
Xiaozi sudah hamil. Jika kamu berani macam-macam lagi, aku tidak akan mengampunimu. Ling Yue, aku benar-benar serius mempertimbangkan untuk memberimu hak cipta internasional agar kamu menanganinya dengan wewenang penuh. Karena aku tidak tertarik sama sekali dalam berbisnis. Kamu sendiri yang menghancurkan semua ini. Mulai sekarang, aku akan mewarisi keluarga Chu. Segalanya, segala sesuatu milik keluarga Chu. Tidak ada hubungannya denganmu. Chu Yonshu, kegilaan apa ini? Setengah dari aset keluarga Chu ditinggalkan untukku. Pengacaraku, bukankah sudah kubilang, semua pembagian aset keluarga Chu harus ada tanda tangan dan persetujuanku. Tidak, ini Hentikan dia. Biar aku beritahu kamu. Bahkan jika dia mati hari ini, pernikahan ini tetap harus terjadi. Aku ingin lihat siapa yang berani. Siapa itu? Pergi. Jadi ini dia. Jarang terlihat. Putra orang terkaya di dunia. Kudengar dia di luar negeri. Menjalani pelatihan rahasia. Dia sangat misterius. Maksudmu? Dia putra orang terkaya di dunia. Tuan Mudasi, mengapa Anda di sini? Saya dari Asosiasi Perhiasan Jiangchen, Ketua Chen. Kami sebelumnya memiliki urusan bisnis dengan keluarga si Anda. apa yang kamu lakukan di sini? Kau mengambil tanda cintaku, lalu berbalik dan menikahi pria lain. Aku di sini untuk menuntut penjelasan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana menurutmu? Hati hutan. Bagaimana itu bisa sampai padamu? Lepaskan aku. Bagus sekali, Chu Yonshu. Kamu biasanya berpura-pura suci. Tapi ternyata kamu sudah lama terlibat dengan pria liar ini. Di lelangmu, kamu bahkan berpura-pura tidak saling kenalkan. Semua orang berhak mengkritikku, kecuali kamu. Kamu seorang jalan. Siapa wanita jalang itu? Bukankah itu dia? Kau masih berani membuat masalah. Apa putra orang terkaya di dunia? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Chu Yonshu, mungkinkah dia aktor yang kau sewa? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Mengacaukan pernikahan. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak orang di sini? Kamu lepaskan aku. Apa kau yakin ingin Halo Xiao Jin. Xiao Shu, kamu di mana? Saya sangat khawatir. Ceritanya panjang. Aku akan mengirimkan lokasiku dulu. Cepat datang temui aku. Baik. Sisiurou, meskipun kau menyelamatkanku dan begitu setia padaku, aku sungguh tidak punya perasaan padamu. Aku minta maaf. Ini lantai 6. 20 meter tingginya. Apakah kau akan? Tidak. Aku hanya melihat pemandangan. Lihat. Sahabat terbaikmu, yang bernama Menjin. Orang-orangku sudah mengusirnya. Jika ada lain kali, aku tidak yakin orang-orangku akan lembut. Apa yang kau lakukan pada sahabat terbaikku? Jangan sentuh dia. Aku menyuruhnya menjemputku. Ini bukan urusannya. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Tuan Si, aku tidak tahu dendam atau permusuhan apa yang kumiliki denganmu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Ya, kau menyelamatkanku, dan aku sangat berterima kasih padamu. Tapi, tidak peduli seberapa besar kau menyukai seseorang, kau tidak bisa mengurungku dan memenjarakanku. Ini ilegal. 3 bulan. Apa? Tetap di sini selama 3 bulan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Mengapa aku harus tinggal di sini selama 3 bulan? Lagi pula, bahkan jika kau mengurungku selama 3 bulan, tidak mungkin aku akan menyukaimu. Ya, aku sangat senang kau menyukaiku. Tapi dengan melakukan ini, kau hanya akan membuatku semakin tidak menyukaimu. Apa sebenarnya yang kau bicarakan? Tuan Si, perasaan tidak bisa dipaksakan. Jangan bilang kau menahanku di sini selama 3 bulan. Bahkan jika kau menahanku di sini. Nona Chu, bisakah kau tidak terlalu narsis? Aku menahanmu untuk tujuan lain. Untuk tujuan apa? Bukankah itu hanya karena kau menyukaiku? Kau hanya keras kepala. Omong kosong. 3 bulan. Aku harap kau bisa sepenuhnya menyembuhkan insomniaku. Chu Yunsu. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Tuan Si, Perkuat penjagaan. Jangan biarkan semut pun masuk.
Apakah Tuan Si berpikir Nona Chu akan melarikan diri? Anda adalah pewaris keluarga Si. Dia berada di sisi Anda. Bukankah seharusnya dia merasa terhormat? Apakah dia merasa terhormat atau tidak aku tidak tahu. Tapi narsisme itu pasti nyata. Pindaian otaknya sebelumnya tidak menunjukkan masalah kan. Pergi cari ahli neurologi paling berwenang untuk memeriksa otaknya. Dan lihat seberapa parah kondisinya, kapan penyakit itu dimulai. Jadi otak Nona Chu benar-benar bermasalah. Baiklah, saya akan segera menghubungi mereka. Keamanan di villa ini terlalu ketat. Aku berjalan-jalan, dan ada pengawal di mana-mana. The film was translated Apakah benar and 20 meter narrated ke bawah by sini? M-Media. Jika aku melompat ke bawah, akan sulit untuk tidak mati kan? Tidak ada pengawal yang berjaga di bawah sini. Jika aku memanjat turun perlahan, seharusnya tidak apa-apa kan? Jatuh sampai mati atau di penjara? Aku lebih memilih jatuh sampai mati. Kau benar-benar ingin melompat ke bawah. Tidak sabar untuk melarikan diri, begitukah? Aku membuka jendela untuk melihat pemandangan. Membuka jendela untuk melihat dengan jelas. Kau membuat alasan yang begitu buruk. Apakah kau mencoba membodohi orang bodoh? Atau kau benar-benar mencoba melompat ke bawah dan mematahkan kakimu, agar kau bisa tetap di sisiku, bermain jual mahal? Tuan Si, perasaan membutuhkan dasar emosi. Bahkan jika kau menahanku, terkunci di sini selama 3 bulan, tidak mungkin bagiku untuk... Tuan Si Nona Chu, Anda di sini. Kau adalah perancang busana paling terkenal di dunia, Nona Ailey. Nona Chu mengenal saya. Suatu kehormatan bagi saya. Ini adalah gaun yang Tuan Si secara khusus pesan untuk Anda. Terima kasih. Kau sudah memesannya secara khusus. Pergi coba. Pria ini, bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa aku akan menemaninya ke perjamuan? Setelah mengenal Anda selama bertahun-tahun, saya selalu bertanya-tanya, gadis seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat Tuan Si putra kesayangan surga. Begitu terpikat, dan dengan sekali lihat, semuanya menjadi jelas. Intuisi saya selalu tepat. Dia memang berbeda. Berbeda. Bagaimana? Bagaimana Tuan Si? Memakainya tidak akan mempermalukanmu kan? Tidak apa-apa. Apa maksudmu baik-baik saja? Kau terus menatapku. Kau sangat menyukaiku. Tuan Si, jika terlihat bagus katakan saja langsung. Mata Anda praktis terpaku padanya. Nona Chu, gaun ini sangat cocok untuk Anda. Tapi ngomong-ngomong, itu adalah Tuan Si yang secara khusus memesannya untuk Anda. Sepertinya Tuan Si sangat memahami Anda. Memahami adalah kata yang kuat. Namun selera Tuan Si memang bagus. Jika cocok ayo pergi. Ailey kemasi pakaiannya. Tuan Si saat mengejar seorang gadis. Anda harus memanjakan dan membujuknya. Anda pasti tidak bisa memasang wajah dingin. Kau terlalu banyak bicara. Terima The kasih. film was translated and narrated by M-Media. Ngomong-ngomong Tuan Si, bagaimana kau bisa mengundang perancang hebat seperti Ailey untuk membuat gaun khusus? Apakah kau meragukan keluargaku yang terkaya di dunia? Atau meragukan koneksiku? Tidak. Sebenarnya Tuan Si, kau tidak perlu berusaha keras untuk menyenangkan aku. Aku menyenangkanmu. Itu benar, Tuan Si, kau berusaha sejauh ini untuk menyenangkan aku. Bukankah itu hanya karena kau ingin aku tetap di sisimu?
Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Bahkan jika aku mengasihanimu, itu tidak berarti aku benar-benar menyukaimu. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Di dunia ini, ada banyak wanita yang lebih baik dariku. Kau sungguh tidak perlu menggantungkan diri pada pohonku ini. Aku sungguh tidak ingin menyakitimu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Baru-baru ini, seorang ahli neurologi datang ke kota. Aku akan segera mencarikanmu janji temu. Pergi periksakan dirimu. Kau, Cui Yonshu. kalian berdua. Bagus sekali Cui Yonshu. Pantas saja aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Jadi kau benar-benar bersama gigolo ini. Bermain-main bersama. Linui jangan bicara omong kosong. Dia adalah pewaris keluarga Si. Kakak, apa kau benar-benar tidak tahu harga dirimu sendiri? Sebanding kakak saja, ingin menjadi istri Nyonya Si. Dari pria terkaya di dunia, bahkan tidak punya kualifikasi. Gigolo ini terlihat cukup baik. Jangan bilang kau menemukannya dari studio film manapun. Seorang aktor yang kau sewa. Dia benar-benar menjadi pria liarmu. Kakakmu sekarang bilang aku adalah pria liarmu. Nona Chu, apakah kau ingin memberiku gelar yang pantas? Tuan Si, tolong jaga harga diri Anda. Kalian berdua benar-benar di sini. Bertingkah seolah tidak ada orang lain. Cui Yonshu, kau membuatku di kalangan elit. Kehilangan banyak muka. Keluarga Linku menderita kerugian besar. Cui Yonshu, aku akan membuatmu membayar. Kakak Yue, apa kau baik-baik saja? Orangku, hanya aku yang bisa menggarta. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambutnya. Chu Yunshu, dasar wanita kejam. Kau tidak hanya menyakiti keluarga Lin, sekarang bahkan keluargamu sendiri. Keluarga Chu yang membesarkanmu, tidak kau ampuni. Kau menyebabkan ibuku keguguran, dan rambut ayah memutih dalam semalam. Chu Zizi, kau masih berani bicara? Semua ini karena ulahmu dan Lin Yue S, perselingkuhan dan keserakahan. Kenapa kau masih menyalahkan semua ini padaku? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menyerahkan grup Xinhua kepada kakak Yue? Bisakah kau menyalahkan kami jika kau tidak bisa merebut hati kakak Yue? Grup Xinhua adalah milik kakak, satu-satunya warisan untukku. Apa hubungannya itu denganmu? Lagi pula, satu-satunya orang di keluarga Chu yang baik padaku adalah ibuku yang sudah meninggal. Adapun nasib kalian yang lain, apa hubungannya denganku? Chu Yunshu, kau kembali ke keluarga Chu sekarang juga. Dan minta maaf. Minta maaf? Kenapa aku harus kembali bersamamu untuk minta maaf? Dan, aku menyarankanmu sekarang untuk segera kembali dan berkemas. Karena keluarga Chu sekarang, Nona Chu, Anda akan menemani Tuan Si hari ini untuk menghadiri perjamuan di Taman Houting. Ini gaun Anda. Terima kasih. Taman Agungmu itu. Aku belum pernah ke sana. Apa kau punya peta atau semacamnya? Mohon tunggu sebentar. Selama Anda mengikuti Tuan Si, Anda tidak akan tersesat. Namun, karena Anda telah membuat permintaan, kami akan memenuhinya. Nona Chu, ini adalah peta Taman Houting. Terima kasih semuanya. Nona Chu, sebenarnya, Tuan Si sangat baik kepada Anda. Dia memang dingin secara alami. Anda adalah orang pertama yang tinggal di villa ini. Dan dia secara khusus menginstruksikan kami untuk menjaga Anda dengan baik. Benar, 9 dari 10 kali Anda akan menjadi nyonya kami. Jangan bicara omong kosong. Aku dan dia tidak memiliki hubungan seperti itu. Tuan Muda Si, saya tidak menyangka Anda benar-benar akan datang ke perjamuan. Tuan Li, kepala keluarga Li di Jiangtan. Saya benar-benar merasa terhormat. Tuan Li, Nona Chu, ketika Anda menjadi Nyonya Si, Anda harus mengundang kami ke perjamuan pernikahan Anda. Tuan Li, Anda bercanda. Tuan Si, Anda tidak sengaja membawaku ke acara semacam ini untuk memamerkanku. Memberitahu semua orang bahwa aku milikmu, kan? Kau benar-benar licik. Jika kau menyukaiku, kau tidak perlu melakukannya dengan cara ini, kan? kau benar-benar sedikit sakit. Kau, Hubungan antara Tuan Muda Si dan Nona Chu benar-benar baik. Mereka bahkan berbisik-bisik. Tuan Muda Si, lihat mengenai kami. Hak operasi ekspansi luar negeri. kalian berdua mengobrol dulu. Aku akan berkeliling sebentar.
Selama aku The menemukan film was kesempatan, translated aku and pasti bisa melarikan narrated diri. by M-Media. Melarikan diri dari cengkraman si Xiurao. Ibu, Li Suel, nona muda tertua dari keluarga Li di Jiangcheng. keluarga Li kami adalah hegemon lingkaran keuangan Jiangcheng. Nyonya Li, istri kepala keluarga Li di Jiangcheng. Siapa orang penting ini? Yang pantas ayah mengadakan perjamuan sebesar ini untuknya. Tuan muda tertua dari keluarga Si. Ayahmu bilang bahwa dia bertemu Tuan muda Si di pernikahan Nona Chu sebelumnya. Dia berusaha keras dan akhirnya berhasil mengundangnya. Pertama, ini untuk memperluas pasar keuangan luar negeri. Kedua, ini demi Anda, Nona muda saya. Jetty, Anda harus tampil baik hari ini. Ibu, lihat. Wanita itu melihat-lihat dengan sembunyi-sembunyi. Apa yang dia lakukan? Mari kita lihat. Tuan Muda Si, dengan perkataan Anda, saya merasa lega. Mengenai detailnya, kita bisa membahasnya nanti. Kebetulan, putri saya, Xiao Sue, juga ada di perjamuan kami hari ini. Saya akan menyuruhnya menunjukkan Anda berkeliling. Tidak perlu. Baiklah. Pengawasan di sini sangat ketat. Apa yang harus kulakukan? Siapa Anda? Mengapa Anda melihat-lihat? Aku di sini untuk perjamuan. Begitukah? Coba saya lihat undangan Anda. Si Xiurao tidak pernah memberiku undangan. Temanku punya undangannya. Aku akan mengambilnya darinya. Berhenti. Anda tidak punya undangan dan kekuasaan. Kamu sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Ketika dia bersamaku, bukankah itu hanya untuk mendaki keluarga Lin kami? Karena rencana itu gagal. Sekarang dia ingin menyeretku, dan Xiaozi jatuh bersamanya. Biarkan aku memberitahumu. Jangan berpikir dia wanita baik-baik. Kau, Dang Chu Zizi, kalian berdua benar-benar bersekongkol. Dan sekarang kau melimpahkan kesalahan padaku. Aku pasti buta dulu. Sampai jatuh cinta pada bajingan sepertimu. Itu benar. Seleramu memang buruk. Kau menemukan bajingan, berpacaran selama 3 tahun. Namun kau tidak bisa menghindariku cukup cepat. Mencoba segala cara untuk melarikan diri. Dan menggoda. Benar-benar sepasang kekasih tak tahu malu. Ling Yue, aku menyarankanmu untuk menjaga perkataan dan tindakanmu. Hanya kalian berdua. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? 2 orang berisik berhati kecil. Karena kau bersikeras menggangguku seperti ini, maka keluarga Lin bisa bangkrut. Kau gigolo. Masih berpura-pura menjadi putra orang terkaya? Membuat keluarga Linku bangkrut? Aku akan membuatmu gigolo ini. Keluar dari Jiangcheng dulu. Benarkah? Kau menyuruh Tuan Muda Si keluar dari Jiangcheng? Kenapa kau tidak bertanya? Perjamuan hari ini diadakan untuk siapa? Aku tahu. Keluarga Li ingin mencari muka dengan keluarga orang terkaya. Keluarga Si, jadi mereka secara khusus mengundang Tuan Muda Si untuk menghadiri perjamuan ini. Tapi itu bukan. Penyamar di sebelahmu itu keras kepala dan tidak mau mengalah. Sepertinya, terakhir kali Tuan Muda Yan mengusirmu dari Mal, tidak cukup untuk memberimu pelajaran. Cui Yonsho. Aku memberitahumu, hari ini, kenapa kau begitu sombong? Jadi kau makan dari mangkukmu. Dan melihat ke panci. Di satu sisi, kau menggunakan gigolo sebagai tamen. Sementara di sisi lain, kau merayu Tuan Muda Yan. Benar-benar tak tahu malu. Lihat apa? Aku tidak tahu yang disebut Tuan Muda Yan itu. Kenapa aku harus menjelaskan apapun padanya? Kakak Yue, jangan kita berdebat dengan mereka. Keluarga Chu bahkan tidak diundang ke perjamuan ini. Kedua orang itu pasti menyelinap masuk. Mari kita langsung ikat mereka dan menyerahkan mereka kepada Tuan Li. Ide bagus. Bukankah anak ini bilang dia adalah putra orang terkaya? Bagus. Ayo kita temui Tuan Li. Mari kita lihat bagaimana kau berakting di depannya. Baiklah, kau tentu bisa mencoba. Kau akan mencari masalah. Apa yang kamu lakukan, Tuan Li? Kau datang tepat pada waktunya. Mengenai 2 orang ini. Tuan Muda Si. Tuan Muda Si. Tuan Muda Si. Apa kau bilang? Dia adalah Tuan Muda Si, putra orang terkaya. Bukankah ini Tuan Muda Lin? Dan nona muda kedua dari keluarga Chu? Bagaimana kamu bisa menyinggung Tuan Muda Si? Tuan Li, sejujurnya padamu. Barusan, 2 orang ini bahkan ingin menyeret kami ke tempatmu. Dan bilang ingin mengusir kami. Apa? Ada apa ini? Aku. Tuan Li, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ya. Kakak Yue, dia benar-benar Tuan Muda Si. Apa yang harus kita lakukan?
Bagaimana aku tahu? Sepertinya bukan hanya aku yang buta, bukan hanya aku. Kurangi saja bicara. Bukankah ayahmu sudah cukup memarahimu? The film Tuan was Muda Lian, translated and Aku tidak tahu narrated bagaimana by kau M Media. menyinggung Tuan Mudasi. Tapi karena keadaan sudah begini, tolong pergi dulu. Aku tidak menyangka, dia benar-benar menempel pada Tuan Mudasi. Cepat, ayo pergi. Tunggu, jangan lupakan apa yang baru saja aku katakan. Untuk membuat keluarga Si akan mengakuisisi semua aset keluarga Ling. Siapapun yang berani menentang, berarti menentang keluarga Siku. Adapun keluarga Chu, Dimi Xiaoshu, aku akan mengampunimu. Lihat itu, inilah yang terjadi jika kamu membuat Tuan Mudasi marah. Kamu gadis, jangan terlalu keras kepala di masa depan. Beruntung Tuan Mudasi memperlakukan kita dengan lunak, memberi kelonggaran. Kita baru saja kehilangan kerjasama. Aku tahu. Tuan Mudasi, aku salah. Tuan Mudasi, aku mohon padamu. Yunshu milikmu. Tolong lepaskan keluarga Lin kami. Yunshu, tolong mohon pada Tuan Mudasi. Mohon pada mereka untuk melepaskan keluarga Lin kami. Ling Yue, apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk memintaku memohon untukmu? Kakak, jika keluarga Lin runtuh, keluarga Chu akan hancur demi keluarga Chu yang membesarkanmu. Bagaimana keluarga Chu memperlakukan aku? Apa kau tidak tahu? Sejak kau dan Ling Yue bersekongkol bersama, aku tidak lagi punya saudari sepertimu. Tuan Li, Hadiah, dua sampah ini belum disingkirkan, apa yang kalian tunggu? kalian berdua harus cepat pergi. Kakak, demi keluarga Chu, kakak, Yunshu. Yunshu, mengingat 3 tahun kasih sayang kita, tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Yunshu, Bagaimana bisa kau merasa kasihan pada mantan pacarmu? Aku sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Aku akan lebih merasa kasihan pada pengemis di jalan. Aku sama sekali tidak akan merasa kasihan padanya. Aku hanya berpikir bahwa, mengingat kepribadian Lin Yue dan Chu Shizi, mereka berdua tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jangan khawatir. Mereka sudah kehilangan satu kaki. Setelah para pelaku tertangkap, mereka tidak akan pernah lagi bisa menyebabkan masalah lagi. Kau punya petunjuk? Kedua pelaku itu sudah melarikan diri ke luar negeri. Itu masih akan memakan waktu. Terima kasih. Berterima kasih padaku untuk apa? Terima kasih untuk semuanya. Sungguh. Lalu, beberapa orang memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Apa yang harus kulakukan padamu? Kalian berdua benar-benar bertingkah seolah tidak ada orang lain di sekitar. Tuan Mudasi, saya seharusnya tidak mengganggu Anda, tapi tolong pertimbangkan keluarga Li kami. Kami siap atas perintah Anda. Putri muda keluarga Li, Suil, dia hanya keras kepala, tapi sifatnya tidak buruk. Benar. Mengenai kerja sama kita, Jika ada lain kali, kau akan berakhir seperti keluarga Li. Kerjasama ini tidak The mungkin. film was Adapun masa translated depan, and narrated by M Media. itu tergantung pada kinerjamu. terima kasih, Tuan Mudasi, atas kemurahan hati Anda. Tuan Si, silakan minum teh. Terima kasih untuk kejadian hari ini. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Aku akan mentraktirmu makan. Apa menurutmu aku membutuhkan itu? Tuan Si, apa yang kau lakukan? Tentu saja, aku meminta imbalanku. Tuan Si, aku tidak enak badan. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin sekadar tidur nyenyak. Atau kau ingin melakukan hal lain? Aku tidak. Baiklah, tidurlah sekarang. Setelah kau bangun, kau masih harus menghadapi hukuman. Hukuman. Kau tidak berpikir bahwa aku akan membiarkan pelarianmu berlalu begitu saja, kan? Aku, Baiklah. Kau juga lelah hari ini. Tidurlah. Si Silrau benar-benar orang yang aneh.
Berkali-kali, dia hanya memelukku dan tidur. Apa aku memiliki kekuatan hipnotis? Apa yang kau lakukan? Mereka tidak mendapatkan izinku. Dan secara pribadi, memberimu peta taman. Tentu saja mereka harus dihukum. Aku menyuruh mereka memberikannya padaku. Mereka tidak tahu, aku akan melarikan diri. Itu bukan salah mereka, Nona Chu. Kami adalah yatim piatu. Keluarga Sing membesarkan kami. Kami membuat kesalahan. Jadi kami wajar menerima hukuman. Anda tidak perlu memohon untuk kami. Apa yang telah diputuskan Tuan Si, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tuan Si, ini tidak ada hubungannya dengan Nona Chu. Tuan Si telah menginstruksikan bahwa 3 kali makan Anda sehari akan disiapkan oleh ahli gizi khusus. Kami harap Anda menghabiskan makanan Anda. Ternyata tidak sebebas itu. Tuan Si. Tuan Si, telepon Anda berdering. Halo, Kakak Xiurao. Siapa kamu? Kakak Xiurao. Cara memanggilnya yang begitu akrab. Dia mengurung saya di sini. Tapi di luar, ada banyak wanita genit. Bicara. Siapa kamu? Xiurao sedang mandi. Jika Anda ada yang ingin disampaikan, Anda bisa memberitahu saya. Saya akan menyampaikannya untuk Anda. Hak apa yang kamu miliki untuk menyampaikannya? Aku sedang mandi. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Tuan Si memberi isyarat agar tidak mengatakan apa-apa. Kau boleh pergi. Ya. Tuan Si, saya baru saja memanggil Anda. Anda hanya tidak mendengar saya. Aku tidak keberatan. Setelah hal-hal tertentu terjadi. Mandi. Tuan Si, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Sikapmu dalam mengakui kesalahanmu sekarang cukup cepat. Siapa yang menelepon? Siapa tahu? Mungkin salah satu saudari baik Anda. Memanggilnya Kakak Xiurao berulang kali. Ada apa? Apa kau cemburu? Saya sama sekali tidak cemburu. Lagi pula, kami tidak memiliki hubungan seperti itu. Bukankah Anda akan kembali ke rumah tua? Cepatlah pergi. Tunggu aku dengan patut di rumah. Aku akan segera kembali. Sian. Kakak Xiurao. Kakak Xiurao, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kakak, Yuezhou mendengar Anda kembali ke rumah tua kali ini. Jadi dia sengaja bergegas kembali dari luar negeri. Sian, aku tidak ingat. Punya saudara perempuan lain, selain kau. Kakak, jangan selalu seperti ini. Yuezhou, dia adalah sahabatku. Dan juga, kita tumbuh bersama. Mengapa dia tidak dianggap saudara tiri kamu? Xiaoyan akan baik-baik saja. Kakak Xiurao sudah seperti ini sejak kecil. Aku sudah terbiasa. Kakak Xiurao, beberapa hari yang lalu, aku meneleponmu. Mengapa seorang gadis yang menjawab? Ayah di mana? Bukankah dia sakit? Ayah ada di kamar tidur. Xiurao, kamu sudah bertahun-tahun jauh dari rumah. Aku akhirnya merindukan kepulanganmu. Sakit apa itu? Kenapa dia tidak pergi ke balai pengobatan? Para tabib terbaik di seluruh Jiangchen. Semuanya sudah datang menemuinya. Penyakitku tidak dapat disembuhkan. Tinggal di rumah. Lebih nyaman daripada pergi ke balai pengobatan. Seserius itu? Kakak Xiurao, Paman Si sangat merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Yuizhu masih yang paling bijaksana. Xiurao, pernikahanmu adalah yang paling aku khawatirkan. Keluarga Xiao ini juga keluarga kaya raya kelas atas. Dan Yuezhou juga berkelakuan baik dan bijaksana. The film Ini was adalah pilihan translated terbaikmu. and narrated by Media. Apa kau akan memaksaku menikah dengan Xiao Yuezhou lagi? Apa kau tahu kenapa aku tidak pulang selama bertahun-tahun? Demi pernikahanku. Kau benar-benar melakukan segalanya. Kali ini, kau juga pura-pura sakit, kan? Kamu, Kakak,
Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Yusou masih di sini. Lagi pula, ayah benar-benar sakit kali ini. Apapun yang terjadi, aku akan mengecewakanmu kali ini. Kamu. Dasar anak durhaka. Ayah, jangan gelisah. Paman sih, ayah, kesehatanmu penting. Kakak, dulu, ayah ingin kamu menikahi Yusou. Kamu kabur dari rumah karena marah dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Jika bukan karena penyakit ayah yang parah kali ini, apakah kamu tidak akan pernah kembali seumur hidupmu? Kapan kamu akan bersikap masuk akal? Jangan membuat ayah khawatir lagi. Haruskah kau menggunakan kebebasan dan pernikahanku untuk memenuhi apa yang kau sebut bakti? Begitu? Sisiurao, aku lihat Tuan Si, ayahmu baru saja pulih dari sakitnya. Kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari? Kenapa kamu memanggilku Tuan Si lagi? sangat ramai di sini. Xiaoyan Yusou, lama tidak bertemu. Aku dengar Paman Si sakit. Jadi aku tentu saja datang berkunjung. Tidak apa-apa. Xiao Jin, kamu. Xiaoyan, wanita yang datang bersama tuan muda yang ini, sepertinya mengenal Chu Yunshu. Mereka benar-benar berteman. Keduanya pandai merayu pria. Seperti yang diduga, tuan muda kaya, semuanya bajingan. Sisiurao, pria ini, di permukaan, bertindak sangat dingin. Tapi aku tidak menyangka dia begitu genit. Dia punya tunangan di rumah, dan dia bahkan menahanku di rumah. Siapa? Sudah larut dan embunnya tebal. Keluar berjalan-jalan larut malam, tanpa memakai mantel. Dan kamu tidak memberitahuku. Untuk hal semacam ini, aku tidak perlu melapor kepada Tuan Si, kan? Tidak senang. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Karena hari ini, Xiao Yusou dan Xian mengganggumu. Aku yang menindas mereka. Jadi kamu cemburu. Tuan Si, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak cemburu. Aku juga tidak sedih. Karena bukan keduanya. Kenapa kamu berdiri di luar di udara malam yang dingin ini? Ayo pergi, kembali tidur. Tunggu sebentar. Aku ingin tidur dengan Xiao Jin malam ini. Kamu kembali dulu. Kemarin, kamu menggunakan kata-kata manis untuk menipuku agar kembali. Dan hari ini, kamu meninggalkanku. Xiao Jin hanya menginap 1 malam. Aku hanya akan tidur dengannya 1 malam saja. Xiao Xiu. Di luar dingin. Cepat kembali. Kalian berdua sepertinya memiliki hubungan yang sangat baik. Itu hanya perhatian dangkal. Xiao Jin, aku harus pergi malam ini. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Kupikir kau sudah jatuh cinta padanya. Apa yang bisa kusukai darinya? Aku suka dia punya tunangan, dan dia menyembunyikannya dariku. Tapi kamu, bagaimana kamu dan Tuan Muda Yan terlibat? Aku berpikir, dia dan Sisiurao adalah teman baik. Menjadi wanitanya, mungkin ada kesempatan untuk menyelamatkanmu. Jadi aku mengambil risiko. Lihat, aku bertaruh dengan benar. Xiao Jin, baiklah. Tidak ada waktu untuk bernostalgia, karena kau sudah memutuskan untuk pergi. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, aku baru saja mengamati rumah tua ini, karena tidak ada yang berani masuk tanpa izin. Pertahanannya longgar. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Selama kamu berjanji untuk menyelamatkanku, apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku bersedia. Kamu benar-benar bersedia melakukan apa saja, termasuk menawarkan dirimu kepadaku? Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Hancurkan pernikahan itu. Jangan lupa, aku bilang aku akan membuat keluarga Lin bangkrut. Kamu serius? Bukankah bagus untuk membantumu melampiaskan amarahmu? Selamat tinggal.
Sisiro, Xiaojin. Xiaojin. Sepagi ini, apa yang kamu teriakkan? Xiaojin sudah pergi. Tianjun. Fan Tianjun, sahabat Ansun. Fen Tianjun. Dan Anda, Namaku Anshun. Halo. Ansun, tuan muda tertua dari keluarga Ak dari negara Li. Anshun, nama yang bagus sekali. Orang yang bisa memainkan musik bace dengan baik. Tidaklah umum. Kau adalah salah satunya. Anda terlalu memuji saya, Tuan. Nora, bolehkah aku bertanya? Apakah aku boleh berdansa ini? Maaf. Aku tidak tahu cara menari. Maafkan aku. Aku lancang. Hanya saja. Aku melihat temanku sedang berbincang-bincang menyenangkan dengan temanmu. Dan kupikir kita juga bisa akrab. Xiaojin, kamu benar-benar lepas kendali. Kalau begitu aku bertanya-tanya, bolehkah aku mendapat kehormatan untuk bermain bersamamu? Lagu berikutnya? Tidak apa-apa, kamu bermainlah. Aku masih ada urusan. Kalau begitu, aku tidak akan merepotkanmu. Chu Yunsu. Aku mencarimu seperti orang gila. Dan disinilah kamu. Di sini dengan pria lain. Mengobrol dan tertawa bebas. Aneh. Kenapa aku merasa seperti ada yang menatapku? Aku merinding. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kau kedinginan? Jaketku. Tidak apa-apa. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan seorang teman kepada Anda. Xiaoxiu, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini Tuan Fen Tianjun. Dia cukup cerdas. Ini sahabat terbaikku. The film was Yunshu. translated and narrated by Media. Halo. Halo, Aku belum memperkenalkan diri. Namaku Anshun. Ini kartu namaku. Margaan. Mungkinkah itu seseorang dari keluargaan? Sepertinya, Nona Chuo dan temanku juga sedang berbincang-bincang menyenangkan. Bagus sekali, Ansun. Beraninya kamu menggoda Chu Yunsu. Apa kamu benar-benar tidak tahu, dia milikku? Dan kamu, Chu Yunsu, dasar bajingan kecil tak berperasaan. Pelan-pelan. Xiaojin. Xiaoxi. Aku tidak menyangka bahwa di hari pertama kita di negara Li, kita sudah bertemu pria-pria tampan. Hebat sekali. Apa kau tidak takut ketahuan oleh tuan mudayanmu? Kenapa membahas pria perusak suasana itu? Lagi pula, kita tidak akan bertemu dia lagi. Xiaoxi. Kau tidak, kan, memikirkan si suramu itu? Dia hanya bajingan yang punya tunangan, tapi masih memprovokasiku. Aku tidak sabar untuk mencampakkannya. Apa kau benar-benar keberatan dia punya tunangan? Apa kau benar-benar cemburu? Aku sama sekali tidak cemburu. Hanya saja, aku berturut-turut ditipu oleh Linui dan si Xiurao berdua. Karena sangat tampan, benar-benar harus berhati-hati. Siapa tahu si mesum itu ada atau tidak. Segera tutup hotel ini. Verifikasi identitas semua tamu. Kau dari keluargaan. Dia bukan hanya dari keluargaan, tapi juga tuan muda tertua keluargaan yang berharga. Tuan muda tertua yang berharga. Mohon maaf, saya tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Pencuri yang Anda sebutkan itu. Apakah dia punya ciri-ciri khusus? Dia memakai topeng sepanjang waktu. Tingginya sekitar 1,8 meter. Ini tidak akan mudah. Banyak dari mereka yang menghadiri perjamuan. Banyak tamu terhormat tidak bersedia menunjukkan wajah mereka dan akan mengenakan topeng. Selain itu, kita tidak bisa memastikan apakah dia hanya memakai topeng saat melakukan tindakan itu. Tapi yakinlah, saya sudah memberi perintah untuk memverifikasi identitas semua tamu. Kami juga akan memperketat
Langkah-langkah keamanan. Terima kasih, Tuan Muda An. Tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Anshun. Bagaimanapun juga, perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Anku. Jika terjadi sesuatu yang salah, itu akan menjadi kelalaian tugas kami. Halo Ayah. Baik, saya mengerti. Ayah sudah tahu tentang masalah ini. Dia memanggil kita untuk membahas langkah-langkah penanggulangan keamanan. Mohon permisi sebentar, Xiaojin. Sampai jumpa nanti malam. Menjin. Sampai jumpa nanti malam. Maksudnya menari. 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 Tapi Xiaoxiu, kau bilang kita berdua. Keberuntungan kita dalam percintaan sangat bagus. Tiba-tiba, kita bertemu dua tuan muda. Apa kau belum belajar dari pengalaman? Keluarga-keluarga terkemuka itu. Semuanya kejam. Iblis besar. Apa kau sudah lupa? Iblis. Memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Tapi menurutku mereka bukan orang seperti itu, tidak seperti Yan Xiaosuan dan Si Xiurao. Semakin ramah mereka di luar, semakin besar kemungkinan mereka licik. Jangan lengah. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Lagi pula kita tidak berkencan dengan mereka. Mari kita berteman saja dan bersenang-senang untuk sekarang. Lagi pula, Xiaoxiu, para bajingan itu hidup tanpa beban dan bahagia. Mengapa kita harus berpegang pada cara lama? Benar, kan? Menurutku apa yang kau katakan sangat benar. Su Yunsu. Apa maksudmu benar? Apa kamu tidak bisa punya prinsip sendiri? Xiaoyan, kamu bilang kakak Xiurao. Kenapa dia juga pergi? Apa dia akan mencari itu? Chu Yunshu, baiklah, Yuzhou. Jangan terlalu memikirkan hal-hal ini lagi. Kita datang ke negara Li untuk bersantai. Semangatlah. Lihat, bukankah itu Chu Yunshu? Benar-benar dia. Sahabatnya juga ada di sini. Tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Benar-benar musuh di jalan sempit. Nona Chu. Kebetulan sekali. Cukup kebetulan. Apa yang begitu kebetulan tentang itu? Betapa sialnya. Mereka berdua ada di sini. Lalu si Xiurao. Dia tidak datang juga, kan? Mencari kakakku. Tapi kakakku tidak. Kakak Xiurao tentu saja datang bersamaku. Sayang sekali. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Benar, tepat sekali. Begitukah? Xiaoxiu kita bahkan tidak ingin melihatnya. Sudahlah, Ku Yunshu. Jangan kira aku tidak tahu. Bukankah kamu hanya ingin memainkan trik itu, bermain jual mahal? Sayang sekali, kamu terlalu melebih-lebihkan pentingnya dirimu di mata kakakku. Kamu hanyalah mainan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bermain jual mahal. Xiaoxiu, kami tidak akan menggunakan taktik murahan seperti itu. Seluruh keluargamu terlalu narsis. Untuk apa kamu berpura-pura begitu mulia? Dan kamu, Menjin, bukankah kamu juga sengaja mempermainkan Tuan Muda Yan? Kalian semua berpura-pura polos sambil mencari pujian. Semua sama saja. Kamu, tolong beritahu kakak Xiurao kamu. Trik-trik melawannya itu. Dia tidak pantas. Berani sekali kamu. Apa kamu percaya nona muda ini akan berurusan denganmu hari ini? Mengajariku pelajaran? Kau tidak pantas. Tepat sekali. Kalian semua, Chu Yunshu, aku sudah menyelidikimu. Kamu hanyalah dari keluarga bangsawan yang jatuh, nona muda yang tidak disukai, dan kamu ditinggalkan oleh Tuan Muda Lin. Orang sepertimu. Hak apa yang kamu punya untuk mengatakan orang lain tidak layak? Siapa bilang dia tidak pantas? Dulu, si Xiurao juga melindungiku seperti ini. Apa yang kupikirkan? Tuan Muda En, kenapa kamu membantu mereka? Tuan Muda En, mereka berdua sedang menindas Xiaoxiu. Katakan saja apakah kamu akan ikut campur atau tidak. Xiaojin, jangan khawatir. Anshun akan mengurusnya. Kalian semua, kalian saling kenal. Kakak Xian, Yuezhou, Nona Chu adalah temanku. Kamu berada di perjamuan keluargaanku, membuat masalah, dan menindas temanku. Bukankah itu tidak pantas? Chu Yunshu ini, bagaimana dia bisa punya koneksi sebaik ini? Nona Chu, kemampuanmu benar-benar mengesankan. Setelah ditinggalkan oleh Tuan Muda Lin, kamu langsung menampal pada kakak Xiurao. Sekarang setelah kakak Xiurao meninggalkanmu, kamu langsung menggat Tuan Muda En. Kamu memang hebat. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Pertama-tama, Ling Yu dan si Xiurao, itu semua karena aku tidak membutuhkan mereka. Kedua,
Tuan Muda An dan aku hanyalah teman biasa. Jika kau memfitnahku lagi, apa kau percaya aku akan menuntutmu? Dan Nona Xiao, kau masih belum berhasil memenangkan hati si Xiurao. Mengapa kau tidak mempertimbangkan? Apakah itu masalahmu sendiri? Kamu. Tepat sekali. Mereka bilang mudah bagi seorang wanita untuk mengejar pria. Nona Xiao, kamu dan si Xiurao adalah kekasih masa kecil. Setelah sekian lama, kamu masih belum berhasil memenangkan hatinya. Kenapa melampiaskan kemarahanmu pada kami? Cukup dari kalian berdua. Kalian berdua hanyalah nenek sihir. Kamu hanya berpikir, Yuezhou kami mudah ditindas. Kamu, Zhu Yunxiu, dasar kau, Xiao Xi. Terima kasih. Kau. Itu kau. Dia adalah si cabul itu dari tadi malam. Dengan siapa kamu menggat? Sekarang, kamu pria liar. Yuezhou, tenanglah sedikit. Siapa sebenarnya kau? Dasar makhluk kecil, tak berperasaan. Baru beberapa hari. Dan kamu sudah melupakanku? Si Xiurao, benar-benar keamoh. Xiao Xi, intuisimu agak terlalu akurat. Kamu baru saja memberitahuku kemarin. Itu mungkin si Xiurao. Aku hari ini. Jadi kemarin, kamu sudah mengenaliku. Kamu tidak kurang suatu apapun. Tuan muda, mengapa memakai topeng aneh seperti itu? Kamu membuatku takut setengah mati. Si Xiurao, apa hubunganmu dengan Junshu? Apa itu urusanmu? Kakak Xiurao, aku tidak bermaksud. Benar sekali. Masih ada sedikit di atasnya. Hanya sedikit. Tidak apa-apa. Xiao Yuezhou. Minta maaf. Kakak Xiurao, dia jelas-jelas yang berbicara tidak sopan duluan. Aku menyuruhmu minta maaf. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Maafkan aku. Baiklah, jangan datang mencari masalah denganku lagi. Si Xiurao dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Apa yang kamu lakukan? Ada apa denganmu? Kamu sudah pergi selama berhari-hari. Dan kamu masih tidak mau pulang? Dengan siapa sebenarnya kamu ingin mengobrol? Dasar pria liar. Membahas zaman kuno dan modern? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak Xiurao. Si Xiurao, bisakah kamu berhenti bersikap begitu sombong? Kamu perlu menghormati pendapat Yunshu. Urusanku dengannya. Bukan urusanmu. Minggir. Jika kamu tidak ingin keluargaan dikubur bersamamu, maka kamu tentu bisa berdiri di sini. Si Xiurao, jangan melukai orang yang tidak bersalah. Tuan Mudaan, urusanku bisa kurus sendiri. Si Xiurao dan aku memang memiliki beberapa hal untuk diselesaikan.